warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua yang saya hormati Pimpinan Sekretaris Dinas Kominfo, hormati Pak Pelaksana BPD Pak Haris, yang kami hormati juga Pak Rofik, PLT Pak Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan beserta seluruh jajaran Bapak Ibu Kabid Kementerian. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu sebutannya sobat media ya, sobat media, Ibu. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kesempatan pagi yang ini kita masih dipertemukan di ruang ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Yang selanjutnya, terima kasih, dan ini kesempatan kedua kalinya saya ikut dalam jumpa pers yang kemarin di tahun 2025 dan kali kedua ini di tahun 2026. Ya, kalau tahun 2025 kemarin kita ambil tema terkait dengan ruang terbuka hijau, kemudian terkait dengan sampah. Nah, kemudian ini yang di tahun 2025 mengawali ini kemarin ditawarkan untuk temanya akan seperti apa. Nah, kalau ini yang diambil tema adalah terkait dengan ketangguhan di Sleman. Kemudian saya mencoba mengenalkan kepada sobat media terkait dengan kegiatan yang ada di kami di Dinas Lingkungan Hidup, adalah kegiatan terkait dengan bersih-bersih sungai. Nah, sobat media, perlu kami sampaikan bahwa salah satu indikator kinerja di pemerintah Kabupaten Sleman adalah indeks kualitas lingkungan hidup atau IKL. IKL kita ditargetkan di tahun 2025 kemarin sebenarnya sudah tercapai di target indeks kualitas lingkungan hidup. Ini ditargetkan 67. Nah, realisasi di tahun 2025 ini sudah tercapai sebesar 72,37. Nah, perlu sobat media ketahui bahwa indeks kualitas lingkungan hidup ini ada 3 komponen penyusunnya. Satunya adalah indeks kualitas air, kemudian indeks kualitas udara, dan indeks kualitas lahan. Kalau yang indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan, Kabupaten Sleman angkanya masih aman, artinya masih statusnya masih baik. Tetapi kita masuk di indeks kualitas air, ini kemarin dari target yang dipasang 75 angka indeksnya, ini hanya tercapai 72,37. Jadi masih ada 3 poin yang harus kita kejar biar mencapai nanti di target untuk indeks kualitas air. Nah, di indeks kualitas air ini sebagai laporannya adalah keterkaitan dengan kondisi kualitas air yang ada di Kabupaten Sleman. Nah, perlu kita ketahui bahwa kami dari Dinas Lingkungan Hidup ini juga sudah melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber pencemar yang ada di ruas-ruas sungai, di 11 ruas sungai yang sudah kita lakukan pemantauannya atau identifikasi. Nah, ternyata memang dari 11 ruas sungai ini memang dari hasil uji kualitas airnya ini banyak parameter yang masih melebihi standar baku mutu. Utamanya adalah bakteri coli atau Tetrapolis yang masih melebihi baku mutu. Nah, inilah sebagai faktor kenapa indeks kualitas air di Kabupaten Sleman ini belum bisa tercapai. Nah, berangkat dari situ tentunya kita berupaya bagaimana kita bisa mengendalikan atau memulihkan kualitas air sungai yang ada di Kabupaten Sleman ini bisa memenuhi standar baku mutu. Meskipun secara bertahap kita berupaya agar nanti standar kualitas air sungai ini bisa setidaknya mendekati standar baku mutu atau syukur kalau bisa memenuhi standar baku mutu kualitas air sungai. Ini jadi beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan. Salah satunya adalah kita membentuk komunitas Sungai Sleman. Ini sudah terbentuk di 8 tahun yang lalu. Kita sudah membentuk forum komunitas Sungai Sleman atau yang kita kenal atau kita singkat sebagai SKSS. Kabupaten Sleman sudah terbentuk 8 tahun yang lalu. Dan komunitasnya di Kabupaten Sleman ini sudah terbentuk, kemarin terverifikasi ada 31 komunitas. Jadi ada 6 Kapanewon yang belum membentuk forum ini. Harapan
kami, dan nanti kami dorong untuk tahun-tahun ke depan ini bisa terbentuk sehingga di 17 Kapanewon ini masing-masing memiliki forum atau komunitas Sungai Sleman. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh komunitas atau kelompok sungai ini, KSS ini, banyak sekali yang sudah kita ketahui kegiatan-kegiatannya. Di antaranya kelompok ini membantu kami dalam rangka untuk pengendalian kualitas air sungai. Kemudian kegiatan bersih-bersih sungai ini rutin kita lakukan dan difasilitasi oleh APBD Kabupaten Sleman melalui Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian melakukan edukasi terkait dengan lingkungan, kemudian juga ada kegiatan penghijauan ataupun penanaman di sempadan sungai, termasuk juga dari hasil inventarisasi identifikasi ini banyak sekali sumber-sumber pencemar yang masuk di ruas sungai, limbah domestik, kemudian tidak kita pungkiri di beberapa titik masih kita jumpai beberapa tempat sungai ini yang dalam tanda kutip adalah sebagai tempat pembuangan sampah atau limbah padat. Ini banyak sekali bermunculan di beberapa titik. Nah, kemudian dari hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar yang sudah kita lakukan, ternyata ini bukan serta-merta atau semata-mata menjadi tugas pure dari Dinas Lingkungan Hidup saja. Ternyata dari hasil inventarisasi kami dari sumber-sumber pencemar ini banyak sekali sumber-sumber yang bersumber dari kegiatan, misalnya kegiatan pariwisata, ada kegiatan perhotelan, ini membuang limbahnya ke sungai juga. Meskipun sudah dilakukan pengolahan, tetapi dari sisi pengawasan kami selalu melakukan pemantauan dari laporan mereka yang sudah melakukan pengolahan limbah kegiatannya melalui instalasi pengolahan limbah. Kemudian kegiatan yang lain di sektor kesehatan, rumah sakit, klinik dan sebagainya dan sejenisnya itu juga ada aktivitas yang buangannya ke sungai. Kemudian di sektor yang lain, rumah makan, restoran, ini juga berpotensi menurunkan kualitas air sungai karena banyak kegiatan rumah makan, restoran itu limbahnya juga masuk ke sungai. Kemudian kegiatan yang lain, kegiatan pertanian juga ini ternyata dari kegiatan perikanan, peternakan, kegiatan hortikultura sendiri itu juga punya potensi mempengaruhi terhadap penurunan kualitas sungai. Penggunaan pupuk, pestisida, kemudian kegiatan peternakan, ada ternak sapi, kemudian ternak-ternak yang lain ini juga berpotensi mempengaruhi terhadap kualitas air sungai. Nah, tentunya di dalam rangka kita mengendalikan kualitas air sungai, kami harus koordinasi, kolaborasi dengan perangkat daerah yang lain bersama-sama bagaimana kita memperbaiki kualitas air sungai ini yang selama ini barangkali kualitasnya belum memenuhi standar baku mutu air sungai. Ya, dengan kolaborasi koordinasi yang baik, harapan kami nanti target indeks kualitas air yang ini adalah pendukung sebagai indeks kualitas lingkungan hidup ini bisa tercapai di tahun-tahun ke depan. Itu saya kira sebagai gambaran terkait dengan kegiatan sungai bersih atau kali bersih yang dulu sempat mencuat terkait dengan program kali bersih. Ini adalah program nasional yang sekarang pun juga sudah ataupun masih tetap berjalan, terutama yang di Kabupaten Sleman kita masih tetap melakukan kegiatan bersih-bersih sungai. Di samping nanti harapan kami terbentuknya forum komunitas Sungai Sleman ini mendorong kepada warga masyarakat yang berada di sekitar bantaran sungai, kanan kiri sungai ini mempunyai kepedulian yang sama sehingga keberadaan sungai ini menjadi tanggung jawab kita bersama sehingga kualitas air sungai ini bisa terjaga dengan baik. Saya kira itu sebagai pengantar saya, gambaran saya. Nanti barangkali ada hal yang perlu didiskusikan terkait dengan kegiatan bersih sungai. Karena untuk tema yang Pak Sugeng atas informasi terkait dengan apa yang turunan dari pusat mungkin prokasi program kali bersih. Ternyata sedemikian kompleks sobat media terkait dengan pelaksanaan atau bagaimana agar sampah tersebut, karena salah satu opsinya itu sampah itu bisa dibuang di sungai yang paling mudah gitu.
atau dibakar polusi, atau ditimbun luas-luasannya terbatas. Nah ini juga menjadi tantangan sendiri bagi LH, termasuk pada saat kaitannya juga dengan perangkat daerah terkait dari pembuangan dari pariwisata, kemudian dari mungkin perikanan sendiri, peternakan mungkin dan juga dari kesiapan terkait dengan limbah dari rumah sakit yang juga menjadi tantangan sendiri, juga bagaimana peran dari masyarakat yang di bantaran sungai untuk menjaga agar standar kualitas air sungai itu juga terpenuhi dengan baik.